bacakan surat Al-Fatihah termasuk untuk musannif hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in al-kiram syarina ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya wa kadzalika ya. Ada 6 ya? Ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono wajib bisa iring akhlaki ing dalam sekerine pira-pira akhlak nahwil judi sepadane sifat loman wal bukhli lan sifat medit wal jubni lan sifat medit banget juben. Anak bakhil kono juben. Kalau bakhil itu medit. Lah, sing kumat iki juben. Medite dedel. Makanya Kanjeng Nabi niku wonten dongane Kanjeng Nabi lamun sing jenenge sapa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini penting untuk dibaca setiap pada sholat maktubah. Siji ke dua telu. Artinya siapa? Kurang lebih ya Allah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, minta dijauhkan dari sifat medit banget pemain. Kanjeng Nabi dewe jaluk diaturaken saking sifat medit. Omane medit kumpet banget ya. Wis medit ora apik ditambah medit nemen. Minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan minta dijauhkan dari terbelit hutang. Wong kok diutangan bae angel nyaure. Makane tetongga anggar bar sembayang ya. Allahumma ini bisa apa kabeh wis? Urung. Gampang pasti. Allahumma ini ayo bilang Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bisa mari. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semoga hafal. Amin. Semoga apa tak dari ini wa'ud. YouTube. Bisa ngomong tulis ya. Tulis ya. Terus wal jubni wal jur'ati lan sifat wanenan wani metete waninan wa takaburi lan sifat sombong wa tawadhu'i lan sifat anggap asor wal ifati lan sifat meraksa saking haram wal israfi lan sifat leluyan atau boros wa taqtiri lan sifat ngirit wa ghairiha lan liyane kabeh. Berarti lanjutaken sing wingi gawe
apa-apa yang ada dalam hati, ahwalul qalbi sing winginane ya, tingkah pola hati, perilaku yang ada di dalam hati. Nah, kita sebagai muslim niku kudu ngerti sifat-sifat keanane doa hati apa bae sih, iki sifat medhi, sifat loman. Sing bagus sih, sifat apa? Sing bagus, sifat loman. Loman ku gampangan, nyoh. Loman ya, cici loman. Sing bagus maning sifatnya tawadu, andap asor, merasa ora mampu tapi nyatanya mampu. Nah itu andap asor. Wong isi sugi tapi andap asor ora sugi. Munine lah. Wong isi duwe ilmu tapi enten ora duwe ilmu. Andap asor. Saya hormati ini liyane ku andap asor. Terus sifat ifah, reksa saking haram sing sifat apik. Terus sabar pemane sifat kang bagus-bagus sing dirati. Sabar nerima ikhlas. Nah, kuwi sing apik-apike sifat ning jero hati. Lah sakiye sebagai muslim juga harus mengetahui, mempelajari sifat yang menjadi lelawanane sifat yang bagus. Gunanya untuk apa? Ya biar tahu bahwa sombong itu ada lawannya tawadu. Nah, jadi kalau ini berarti sombongnya harus kita lawan dengan tawadu. Kalau sifat bukhel medit harus dilawan dengan loman. Jadi mengenal sifat-sifat yang ada dalam hati itu wajib. Karena apa? Kalau sampai hati kita ini berbuat yang sifat-sifat yang tidak bagus, itu perbuatan itu menjadi haram. Nah, fa innal kibra wal bukhla satuhune sombong, wal bukhla lan medit, wal jubna lan medit banget kumat, wal israfa lan luyen atau boros iku haramun haram. Dadi wong sombong haram. Dadi wong medit haram. Cemedit ya. Belajar dari primen belajar ya. Belajarnya umpama duit-duitnya 10.000 sing nganggur ya 10.000 sing nganggur ya aja sing nganggur kan 10.000 waduh baru pernah gak tuku rokok ke oli separo rokok ngono ya wis tuku roe rok batang wae ono sing njaluk jaluk wong ngemis apa wong ngamen kayak 500 apa 1.000 sementing belajar untuk sertifikat ya. Belajar demi sedikit aja ditututi pengen tekan kapan beliau iman dilatih apa mana nganggo patungan nganggo majelis apa ya diwani ini lah merdeka sekali orang Madinah ngomong tapi lebih bagus ngasih sedekah mau 100 mau 200 perak kalau ya berarti 500 mau 1.000 burung 1.000 si penting anak mentu sebabnya apa? Iku harta walaupun kita dibilang mayoritas wong miskin ini apa sih? Miskin ku dari kebutuhan kita sedina umpama 1 juta umpama 1 juta lah kakek 1 juta lu yang kayak wes 1 juta 500 kebutuhan sedina 500 oke lah golek kasab iki ora nyampe 500 kata ngoliye mung 200 atau kadang-kadang pas 400 ini tergolong miskin. Kalau di bawah 200 kuarane fakir. Nah kita aja sampai dari wong fakir bahaya bagi ku mendekati kufur. Akhirnya apa? Akhirnya ya terpaksa jangan sampai ya mes mending gunung kawe makanya aja berdoa ya Allah aja sampai bagi wong fakir innal kufri wal fakri kan anak doa itu nah dibaca tulis
Tulis. Sekretaris bagian. Wala yumkinu terus ya, wala yumkinu lan ora mungkin, ora kongang, tidaklah mungkin apa at-taharruzu oleh yang reksa anha daripada sifat-sifat yang di atas ini, yang tadi itu sifat loma, sifat bukhal, tidaklah mungkin mengantisipasi sifat yang telah disebutkan illa bi'ilmiha, kecuali dengan kita mengetahui sifat-sifatnya dulu. Wa ilmu ma lan ilmune barang yudobuha kang dadi lelawanane. Jadi kita bisa menghindari sombong kalau kita tidak tahu bagaimana nih mengetahui sifat tawaduknya. Terus bagaimana kita bisa untuk tidak medik iya kudu loman diimbangi karo loman ya medit sih medit kabeh aslinya mau medit lah aja sampai medit dedet pisang hilangnya dong syukur-syukur yang kalau majelis nyumbang tapi ya temanis dilatih 1.000, 2.000, 5.000, makanya alhamdulillah bisa berjalan kan Pulewan ya ikut jiwa kebersamaan ya alhamdulillah wis berjalan ya, lamun bisa lamun ana apa-apa ngomong jadi hal-hal sing sekiranya penting anggo majelis ya bareng-bareng dipikir pribadi pandangan kanggo hal-hal agama terutama ajaib belajar ya ajaib kadang sih memang bakal lagi udah duit ya kepikiran usmat pusing saya mutak segelempak ada telepon pusing saya mutaknya segelempak orang lucu-lucu yang ini lah setelah ngerti sifat-sifat kang ono ning jarane hati yaitu baik yang baik atau yang buruk, maka kita akan bisa menjaga diri hati kita ini bisa terjaga. Wah, janganlah jangan ke situ, itu berbahaya. Jangan ke sini, nanti begini. Nah, itu karena kita tahu adanya sifat-sifat yang di dalam hati, sifat baik dari hati. Al-qalbu malikun walahu junudun. Hati itu bagaikan seorang raja. Raja itu mempunyai tentara. Jadi apa jare raja ora? Jebutakan kae nurut to. Makanya hati itu kudu dibimbing, kudu dijaga. Hati itu gandengane karo akal. Akal ben ora stresan, ben ora kacau, dijaga kan. Aja mangan sing haram, aja mangan subhan. Lama bisa. Kowe bisa nglakoni haram mergane sing awal-awale karo barang subhan ku ora peduli. Barang subhan siapa sing nginane kan? Barang sing remeng-remeng ora jelas diplok. Bahkan makanan atau minuman itu sangat dominan kalau kita makan terus mengandung subhan, kotor bawaannya, adian ireng, angel dijak sembahyang, angel dijak kebaikan angel, tapi nggak dijak yo nonton nogan, wis nyawer bisa nonton gini, nah itu kudu sapi kudu waspada, angel dijak kebaikan terus angel dijak kang sejene ora baik terus angel aku wis pada dia baik ditelan atine digrayangi wah jadi ade isu ki wis akeh ireng-ireng makanya kudu dikorek-korek korek-korek apa karo hal-hal sing baik yang bagus fayuftaradu maka diwajibaken ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha
ngaweruhi sifat-sifat kang mau disebutaken. Jadi wajib bagi manusia muslim terutama ya mengetahui atau mempelajari biar tahu belajar sifat-sifatnya hati. Waqad sannafa lan teman-teman wis nganggit wis ngarang sapa Sayyidul Imamu Gusti kita kang dadi imam al-ajallu kang agung rupanya Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim ngarang-ngarang kitab fil akhlaqi ing dalem atau tentang masalah akhlak. Wa ni'ma ma lan sebagusé barang sunnafa kang wis ngangkit ing fayajibu maka wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim apa hifdzuha rakso atau menjaga sifat yang tadi dipelajari itu wajib bagi seorang muslim untuk menjaganya, jangan sampai lost. Sudah pelajari, sudah tahu malah dibiarin maunya, jangan, harus kita jaga. Nah, makanya simpan tinggi apa wis ngerti sifat-sifatnya terus dijaga sing abot kok jagaan wis ngerti wong dijaga di sing abot. Wa amma hifdzuma lan anapun utawi ngrekso barang artinya ngrekso sifat yang tadi disebutkan yang terjadi yang tumiba fi ba'dil ahayini dalam sebagiannya pira-pira mangsa fafartul mongko iku fardu ala sabil kifayati ngatese dalan fardu kifayah. Idza qama dalam nalikane jimenang bihi kelawan fardhu kifayah sapa al-ba'du sebagian fi baladatin ing dalam suci negara sakoto maka gugur anil batina saking wong sekerine. Jadi ya ada fardhu kifayah kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau sudah dikerjakan dalam satu di sini negara ya umpamanya sholat jenazah kan fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada di kampung ada jenazah meninggal wis ana sing nyembayangi wong 40 iku berarti wis gugur kewajibane. Sampeyan ora melu ya apa-apa, tapi angger sedesa ngono lah kalau mati batin saking orang ngatine lah kasih nyolatin dosa kabeh. Maka dituntut karo imame iku kudu lamunan ke usul ning lamunan pemerintah yang bisa apa siapa harus ada seorang yang bisa melaksanakan fardu kifayah biar enggak kena dosa. Fa'in lam yakun fil baldati man yakumu bi istaraku jami'an fil mahthami. Jadi kalau ada di suatu negara yang tidak melakukan fardu kifayah kayak belajar ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah. Orang satu kampung nggak ada yang satu desa, satu kampung, satu negara Indonesia nggak ada yang bisa nahwu, dosa semua itu. Tapi alhamdulillah malah banyak yang bisa nahwu sorot. Begitu juga satu kampung kalau nggak ada yang bisa nahwu sorot itu ya banyak kan nggak ngerti tadi, kacau jadinya. Jadi harus ada satu dua, salah satu dari sekampung itu yang bisa nahwu sorot karena hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau pribadi ya bisa nahwu sorot nggak dosa kalau sudah ada yang mewakili. Kemudian fayajibu maka wajib ala imami ingatase imam
wajib ing atase imam apa ayyamurahum nyata perintah ya imam hum ing ahlul negara bidzalika kelawan mengkono-mengkono fardu kifayah. Terus wa yusbiru lan maksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara ala dzalika ing atase fardu kifayah. Jadi kalau memang tidak ada sebagai seorang imam itu harus maksa kepada atasannya. Kalau siapa tuh sampai harus ngadain ini, harus wajib, karena nanti kalau nggak diadain kita kena dosa semua. Itu fardu kifayah. Faqila maqadan terangaken apa bi an alima bi anna ilma ma kelawan yen to ngaweruhi barang ya kono kang tumi bapa ala nafsi ngatas ma fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah biman silati ta'ami kelawan nggoni panganan la buta mesti kuli wahidin maring saben-saben wong sewiji midalika saking mengkono-mengkono ta'am wa alimama wa ilmuma lan ngerteni barang ya kono kang tempo ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiannya pira-pira mangsa biman silati dawai kelawan nggon-nggoni. Dan ini masih berkaitan dengan fardu kifayah. Jadi hendaklah ada yang menjadi dokter. Dokter itu hukumnya fardu kifayah yang jadi dokter. Jadi kalau ada yang sakit kayak ahli gizi itu fardu kifayah harus ada yang ahli gizi sebagai dokter. Jangan sampai nggak ada sama sekali, harus ada, karena tidak mau tidak yang mengatur masalah gizi harus ahli gizi. Yang mengatur makanan ada banyak gizinya, sebagai bagaimana aturan ini itu yang ahli gizi. Makanya wajib dokter juga. Kalau sakit 1 tahun nggak ada dokter, makanya wajib jadi fardu kifayah. Terus ini mau wa ilmun nujumi lan utawi ngawruhi ilmu perbentangan biman silatil maroti kelawan nganggon-nganggoni lelara fatu'allimuhu mongko tawi ngawruh ilmu nujum iku haramun haram. Jadi kalau belajar ilmu perbintangan hanya sekedar untuk ngeramal ahli nujum bintang itu pinter ngeramal. Sirang kok arpan ini butuh ngomongin di situ kok dinaki mungkin sing orang tuntunan agamanya itu orang kena. Tapi kalau perbintangan mau untuk kemaslahatan kayak hilal, kayak ngitung per bulan Gemini sekian hari itu boleh, jaiz. Tapi kalau hanya untuk ngeramal itu nggak boleh. Itu namanya ilmu perbintangan. Li'annahu karena sedune belajar atau mempelajari ilmu perbintangan iku ya dulu bahaya nih atau melarati wala yanfahu lan ora manfaati. Makanya ilmu sing sejane luwih akeh saya. Di ilmu fikih yo pirang-pirang. Ilmu sejane ilmu perbintangan akeh. Ora kadang-kadang ora kecapai. Ilmu ini utuh, wongnya kadang-kadang sing nguli dhisik. Nah iya, kebak ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harabu lan utawi melayu min qada'illahi ta'ala saking hukum Allah ta'ala wa qadrihi lan pemestinya Allah ghairu mungkinin kang ora mungkin kang orang mungkin, sedangkan lari dari takdirnya Allah itu tidak mungkin. Kita hanya manusia, hanya disuruh berusaha, lara gering yo berobat. Ini kurang duit, ini kurang apa-apa ya kudu luru aja menang baik ngomong kayak
Kira-kira anak kayaknya anak ngasah dagang apa kayak dagang apa? Perintah wajib ngasah itu wajib. Orang ngasah orang oli. Sing ngasah bekang ngelan orang oli paling sing orang ngasah. Iya tak. Fayam bagi likulli muslimin ayyastaghila fi jami' awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'a. Fayam bagi likulli muslimin wallahu a'lam bishawab. Untuk minggu depannya sudah banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga cukup-cukup buat orang lain. Sampai di sini dulu pengajian malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.